Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kelompok 1D dengan koridor Jalan Lejen Panjaitan sampai dengan Jalan Es Parman, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Koridor perencanaan memiliki luas 30,4 hektar dan terbagi menjadi dua segmen bagian perencanaan. Rencana segmen 1. Pada rencana segmen 1 akan dilakukan revitalisasi bangunan berupa pemberian atap joglo pada kawasan perdagangan dan jasa sebagai bentuk penerapan konsep local identity. Selain itu akan dikembangkan kawasan street furniture dengan pemberian berbagai jenis street furniture seperti landscaping pohon bertajuk besar, pemberian tempat sampah dengan ornamen daun tembakau, dan beragam jenis pot tanaman yang juga diberikan ornamen daun tembakau, serta adanya bangku jalan yang masing-masing dibuat dengan bahan material yang kuat seperti metal atau logam, dan pemberian lampu penerangan jalan setinggi 9 meter dengan pemberian ornamen daun tembakau. Selain itu, di sepanjang koridor akan diberikan tactile agar kaum penyandang disabilitas dapat berjalan kaki dengan nyaman, dan tiap-tiap street furniture yang ada diberikan jarak 10-20 meter dari street furniture lainnya. Pada segmen 1 juga terdapat berbagai fasilitas kantor dan pemerintahan, serta fasilitas pendidikan. Pengembangan konsep green infrastructure pada segmen 1 diwujudkan melalui adanya pembangunan green infrastructure pada revitalisasi bangunan perdagangan dan jasa. Adanya rooftop garden mampu meningkatkan nilai koefisien dasar hijau pada koridor perencanaan. Selain itu, revitalisasi bangunan juga dilengkapi dengan ornamen daun tembakau, double fasad, serta parkir komunal di bawah gedung untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat. Di sekitar kawasan juga dapat ditemukan berbagai kawasan pertokoan dengan atap joglo sebagai bentuk penerapan konsep local identity pada koridor perencanaan. Rencana segmen 2 difokuskan pada adanya revitalisasi halte dan pengadaan halte di setiap 500 meter di sepanjang koridor perencanaan untuk mendukung kegiatan trayek angkutan umum. Selain itu, pada segmen 2 juga dapat ditemukan beberapa bangunan dengan langgam atap joglo layaknya pada segmen lain sebagai bentuk penerapan local identity. Dapat ditemukan juga beberapa fasilitas umum seperti kantor dan pemerintahan di sekitar segmen 2. Rencana segmen 2 juga meliputi adanya revitalisasi tempat pemakaman umum Sukorejo dengan adanya penyediaan musola, parkir, serta revitalisasi bagian depan dari kawasan TPU Sukorejo untuk meningkatkan kenyamanan serta adanya menata pedagang kaki lima yang biasanya berada pada kawasan depan TPU Sukorejo. Selain revitalisasi bagian depan,
atau gerbang utama, disediakan pula jalan untuk beberapa kendaraan serta berjalan kaki sebagai bentuk peningkatan kenyamanan, aksesibilitas, serta kesan asri yang diwujudkan melalui penyediaan berbagai pohon-pohon dengan tajuk besar. Penataan TPU juga tidak mengubah adanya kontur tanah dari TPU Sukorejo. Penataan ini nantinya diwujudkan sebagai bentuk untuk meningkatkan nilai esensi hijau sebagai konsep green infrastructure serta adanya peningkatan nilai estetika pada kawasan TPU Sukorejo. Dan pada segmen 2 juga terdapat adanya fasilitas pertahanan dan keamanan berupa polisi militer. Selain itu, pada segmen 2 terdapat beberapa rencana lain seperti rencana revitalisasi Taman Kota Sumbersari. Terdapat juga rencana perbaikan zona selamat sekolah atau marka jalan untuk mendukung fasilitas pendidikan di sekitar koridor perencanaan. Terdapat juga fasilitas peribadatan pada segmen 2. Selain itu, rencana juga termasuk adanya gedung parkir vertikal dengan penerapan konsep CVS atau Compact Vehicle Storage untuk meningkatkan kapasitas parkir yang disediakan loket parkir dan pembayaran untuk menggunakannya. Terdapat pula rencana halte Sumbersari yang menyediakan wifi corner dan book corner serta adanya identitas lokal berupa daun, tembakau sebagai ornamen halte. Rencana juga termasuk adanya revitalisasi dari pasar Sukorejo dengan merevitalisasi bangunan menjadi lebih modern dan minimalis. Selain itu, diterapkan konsep bioklimatik yang merupakan konsep arsitektur yang menggabungkan adanya landscaping dengan suatu bangunan. Landscaping dengan pohon bertajuk besar serta beberapa penyediaan blok-blok rumput atau penggunaan grass block sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas penyerapan serta sirkulasi drainase di sekitar kawasan Pasar Sukorejo. Penerapan pasar ini dapat memberikan adanya kesan yang lebih asri pada lokasi koridor perencanaan. Pengembangan Taman Kota Sumbersari. Pengembangan taman kota dilakukan dengan adanya optimalisasi penggunaan landmark dengan pembangunan bangunan ornamen berbentuk daun tembakau sebagai identitas lokal Kecamatan Sumbersari. Pengembangan ini juga dilengkapi dengan adanya pembangunan gapura bertuliskan Taman Kota Sumbersari dengan penambahan ornamen daun tembakau. Adapun pengembangan dilakukan juga dengan adanya revitalisasi playground yang meminimalisir penggunaan paving block serta penyediaan gazebo di sekitar playground untuk menunjang kegiatan masyarakat sekitar. Disediakan pula skatepark serta bangunan semi-indoor dengan atap berbentuk daun tembakau sebagai penerapan konsep local identity. Adapun di kawasan taman akan disediakan berbagai jenis lapangan olahraga yang dilengkapi dengan tribun yang juga menerapkan konsep local identity
melalui pemberian ornamen daun tembakau. Pengembangan juga dilengkapi dengan adanya pemberian atau pembangunan kawasan Pujasera yang memiliki konsep lokal identity berupa pemberian atap joglo. Di setiap kawasan akan dioptimalkan untuk masyarakat serta berbagai macam sektor informal di sekitar Taman Sumbersari seperti pedagang kaki lima agar nantinya dapat direlokasi ke Pujasera yang telah dibangun di taman kota. Diharapkan pembangunan Pujasera berlantai 2 mampu mengoptimalkan sektor perekonomian serta mewujudkan visi pengembangan kawasan berupa pengembangan ekonomi kreatif secara efisien.